Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di praktikum pemrograman dasar komputer. Kita udah sampai di modul ketiga, yaitu tentang perulangan atau loop. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga ya. Kita mulai dengan tujuannya. Tujuan sendiri di sini ada dua. Untuk mengetahui proses perulangan yang berfungsi untuk mengeksekusi suatu pernyataan lain secara berulang-ulang dengan jumlah pengulangan tergantung pada persyaratan yang diberikan. Untuk yang kedua, untuk memahami suatu proses perulangan pada while dan repeat dalam suatu program terstruktur. Yang kedua adalah dasar teorinya. Dasar teori ini adalah salah satu kelebihan komputer adalah dapat melakukan perhitungan berulang dengan sangat cepat ya dibandingkan dengan manusia kalau menghitung secara konvensional gitu. Dengan demikian, salah satu program algoritma yang penting adalah mempelajari aspek-aspek perulangan. Aspek-aspek perulangan ini sangat penting ya, karena banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. DLP memberikan 3 alternatif perulangan, yaitu dengan for, while, atau repeat. Masing-masing dari perulangan ini memiliki karakteristik yang berbeda yang akan dipelajari pada bagian ini. Ada 2 hal yang penting dalam melakukan perancangan pemerintahan pengulangan ya pada umumnya. Di semua kondisi ini pasti harus dipenuhi dulu, ini adalah syaratnya gitu. Yang pertama adalah inisialisasi awal atau kondisi awal, dan yang kedua adalah nilai akhir yang dituju atau kondisi berhentinya seperti apa. Lalu ada konsep counter, di mana perhatikan penugasan berikut ini. I sama dengan I plus 1. Arti dari penugasan di atas adalah I di sebelah kiri merupakan harga I yang baru ketika harga I di sebelah kanan ditambah dengan 1. Dengan demikian, I merupakan counter atau pencacah di mana setiap kali pernyataan penugasan ini dieksekusi, harga I akan bertambah 1. Perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan beberapa kali. Jadi Anda bisa menjalankan beberapa pernyataan hanya dengan menuliskan pernyataan tersebut 1 kali. Nah, selanjutnya ada macam-macam pernyataan perulangan. Yang pertama ini adalah for. Yang di atas kan ada for, ada while, ada repeat. Nah, yang pertama adalah for. Untuk for sendiri, pada pengulangan dengan for, inisialisasi awal atau kondisi awalnya dan kondisi akhirnya ditentukan dengan menggunakan suatu variabel kendali yang nilainya dibatasi dalam suatu range tertentu. Sintaks dari perintah ini adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dan bisa kita pahami dari gambar ini. Yang pertama, ketika kita melakukan pengulangan atau tes, akan ada aksi dan akan ada output, di mana outputnya ini akan kembali lagi ke perulangannya, lalu ke aksi lagi, ke output lagi, lalu kembali lagi. Nah, seperti itulah perulangan. Kapan ini akan berhenti atau berapa banyakkah yang kita ulang itu tergantung pada variabel kendali yang nilainya dibatasi oleh kita gitu. Tergantung kitanya memasukkannya berapa dan dibatasinya adalah berapa dalam satu range-nya. Di sini untuk perintah for ada 2 ya. Untuk perintah for ada 2 jenis. Yang pertama ada to dan ada don't to, dimana sintaksnya sama saja seperti sintaksnya sama saja antara to dan don't to. Apa yang membedakannya? Di sini perbedaannya antara to dan don't to adalah pada kondisi nilai awal dan akhirnya. Pada to nilai awal lebih kecil dari nilai akhir. Jadi pada to nilai awal atau kondisi awal lebih kecil daripada kondisi akhirnya. Jadi bisa diartikan bahwa kalau kita kasusnya adalah mengurutkan, to ini digunakan untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan kita mengurutkan dari 1 sampai 10, kan akan diulang nih tesnya, akan mengurutkan dari 1 sampai 10. Nah, jadi yang akan kita urutkan itu mulai dari yang terkecil. Jadi nanti perurutannya adalah 1, 2, 3 sampai 10. Kebalikannya yaitu adalah don't to, nilai awal lebih besar daripada nilai akhir. Jadi ketika kasusnya kita ingin mengurutkan 1 sampai 10, don't to ini nantinya akan berurut dari 10 sampai ke 1
seperti itu, 10, 9, 8, 7 sampai 1. Contoh programnya supaya kita lebih mengerti, contohnya adalah contoh ini adalah program untuk mengurutkan karakter dari A sampai ke J untuk perulangan menggunakan for to do, dan mengurutkan terbalik dari J sampai A dengan menggunakan for don't to do, seperti itu. Bentuknya sendiri seperti ini. Ini satu aplikasi ya, cuman beda sudut pandang. Kalau ini dari sudut pandang ketika kita klik button to, ini sudut pandang ketika klik button don't to, seperti yang dijelaskan di atas. Kalau to itu mengurutkan dari nilainya yang terkecil dari A. Ini dianggap lebih kecil ya daripada C, seperti itu. Jadi akan diurutkan dari yang terkecil, dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu sampai yang terbesar. Sementara don't to sendiri kebalikannya, dari yang terbesar dari J sampai ke A gitu. Properties yang kita gunakan itu ada 3, yaitu ada button ya 2 buah, ini button 2 buah, ini 1, ini 2. Ada memo 1 buah, ini memo. Untuk codingannya sendiri, untuk button kedua dulu. Button kedua ini apa? Button kedua ini adalah don't to. Berarti kita akan mengcodingnya dari don't to ya. Yang pertama ini ada kita perkenalan dulu. Apa yang akan kita perkenalkan yaitu adalah variabelnya. Variabel yang digunakan di sini mau apa gitu. Di sini dipilih n. Ini bebas ya, mau A, mau B, mau C, tergantung dari kaliannya. Lalu ini ada tipe datanya yaitu karakter atau char. Lalu begin. Lalu ini adalah memonya. Memonya ini diubah ya namanya dari memo ke mhasil. Jadi kita sebut saja memo. Di memonya ini kita akan clear dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan komponen-komponen lain yang ada di memo. Jadi ketika kita klik itu tidak ada komponen lain yang ada di memo. Takutnya itu akan menjadikan sistemnya menjadi error gitu. Jadi yang pertama itu kita meng-clear dulu memonya supaya bersih, lalu for, baru kita perulangan ke for. Variabelnya, perintahnya apa variabelnya? Yaitu mengurutkan dari J down to A, down to dari yang terbesar sampai yang ke terkecil ya. Kalau mhasil ini memonya, maksudnya hasil dari ini akan ditampilkan di mana? Hasil ini akan ditampilkan di memonya. Ini n ya di sini. Ini kita lihat. Nah, down to ini hasilnya ditampilkan di memo. Yang kedua juga sama. Yang kedua ini adalah button 1. Button 1 adalah to. Berarti kebalikannya dari button 2 yaitu down to. Sama, ini juga variabelnya kita kenalkan terlebih dahulu, n char. Lalu hasilnya kita clear supaya tidak ada komponen lain di dalam memo. For di sini bedanya adalah perintah dari n adalah A to ya, bukan down to ke J, dan nilainya juga dari yang kecil ke yang ke besar. Lalu hasilnya sama-sama ditampilkan di memonya seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk contoh aplikasinya saya sudah siapkan. Bentar. Nah, ini contoh aplikasinya. Kita ini di sini clear ya, nggak ada komponen lain. Jadi ketika kita klik to, baru akan muncul to ini mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu, dari A ke J diurutkan ya. Kita klik down to, maka hasil yang tadi akan ke clear dulu. Itulah tujuan dari meng-clear aplikasinya ya. Down to mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita klik down, kita klik to lagi, maka akan di clear dulu baru seperti ini. Nah, itu tujuannya. Sementara untuk codingannya sama seperti yang ada di modul. Saya menggunakannya sama seperti ini, codingannya sama ya. Mengenalkan variabel, lalu hasilnya kita clear, lalu perintah dari variabelnya itu apa dituliskan di memo, hasilnya itu ditulis di mana seperti itu. Yang down to nya juga sama seperti ini
ini down tuning yang atas variabel di clear, lalu perintahnya apa, dituliskannya di mana, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah for itu ada while. Sini while juga diikutin dengan do ya. Pada metode while ini, pengulangan ini aksinya hanya akan diproses bila kondisi pengulangan terpenuhi. Kalau yang tadi kan di di for tidak ada ini ya, proses yang bila kondisinya pengulangan terpenuhi atau tidak ada syaratnya. Tapi kalau di while itu ada syaratnya. Bisa dilihat di sintaksnya saja. Di sini ketika perulangannya berlangsung, ini ada syaratnya gitu. Di sini kan syaratnya hanya akan diproses bila kondisi pengulangan terpenuhi atau syaratnya terpenuhi. Ketika pengulangan terus kita menyertakan sebuah syarat, ketika syaratnya terpenuhi maka aksinya akan dilakukan. Ketika syaratnya akan dipenuhi lagi, aksinya akan dilakukan terus. Ketika syaratnya masih terpenuhi, terus akan berputar. Tapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka aksinya akan terhenti. Ini juga berlaku ketika pertama kita langsung misalkan mau kita melakukan perulangan, tapi syaratnya langsung tidak terpenuhi, jadi tidak akan terproses aksi, jadi akan langsung berhenti. Nah, di sini penjelasannya, selama kondisi pengulangan masih bernilai true atau masih bernilai benar ya, masih terpenuhi syaratnya, maka aksi akan dilakukan. Maka aksi akan terus berputar dan baru akan berhenti ketika kondisi pengulangan bernilai false atau syaratnya tidak terpenuhi, maka akan berhenti aplikasinya. Karena kondisi pengulangan diperiksa pada bagian awal, pas pertama kita mulai, maka ada kemungkinan aksi tidak pernah dilakukan, yaitu bila kondisi pengulangan tidak pernah bernilai true. Nah, ketika awal langsung syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan ada aksi pengulangan, jadi akan langsung berhenti. Seperti itu. Yang ketiga ada repeat until. Mengapa saya tidak memberikan contohnya dulu? Soalnya while do sama repeat until ini sama ya, jadi kita akan gabungkan contohnya. Dalam repeat until ini, metode pengulangan ini juga melakukan pengulangan berdasarkan pemeriksaan kondisi pengulangan. Jadi sama-sama di awal ya pemeriksaannya. Hanya saja alur dari pengulangan ini adalah sistem seakan-akan memaksa untuk melakukan pengulangan sampai diketahui adanya kondisi berhenti. Bentuk sintaksnya seperti ini. Nah, bedanya sama yang while do tadi, kalau repeat until kondisinya akan berhenti kalau syaratnya sudah terpenuhi atau syaratnya sudah benar gitu. Tapi ketika syaratnya masih salah, maka aksinya akan terus berulang. Jadi kita misalkan mau melakukan perulangan, nah kita kasih sebuah syarat nih. Nah, syaratnya itu masih belum bisa terpenuhi oleh komputernya, maka itu akan terus terulang sampai syaratnya benar. Dan ketika syaratnya benar, akan berakhir seperti itu. Atau aplikasinya akan berhenti. Nah, ini dia penjelasannya. Berlawanan dengan while yang akan memproses aksi hanya bila kondisinya bernilai true. Pada pengulangan repeat, sistem akan memproses aksi selama bernilai false. Jadi ketika syaratnya masih salah, itu prosesnya akan terus berulang, akan terus jalan prosesnya. Dan baru berhenti ketika di prosesnya itu adalah true gitu. Oke, untuk contoh programnya. Contoh program ini adalah untuk melakukan perulangan dan menggunakan while, do, dan repeat until ya. Pada skrip di atas tampak sebelum dilakukan perulangan, komponen mhasil ditambah satu baris untuk melakukan keterangan ya bahwa ini while atau repeat gitu. Hal ini mengakibatkan keterangan tersebut tidak ikut dilakukan perulangan. Nah, untuk yang pertama ini tidak ikut mengulang ya, soalnya ini cuma ditambah aja untuk keterangan aja gitu. Ini menggunakan while atau repeat seperti itu. Operator yang kita gunakan juga sama, buttonnya 2 buah sama kayak for ya, memonya 1 buah. Memonya diganti namanya jadi mhasil. Sementara source kodenya sendiri seperti ini. Source kodenya untuk button 1 itu apa? Button 1 itu while ya. Button 1 while nih, while.
While itu seperti apa tadi syaratnya? Syaratnya akan perulangan akan terus terulang apabila syaratnya terpenuhi ya. Kita di sini mulai dengan sama-sama ya. Variabelnya dikenalkan dulu yaitu var. Variabelnya menggunakan a dan tipe datanya adalah integer. Ketika dimulai a-nya adalah sama dengan 1. Maka memonya akan di-clear dulu seperti konsep di atas. Nah, hasilnya hasilnya ini kita mau ada kalimat menggunakan while gitu. Untuk yang pertamanya seperti ini. Nah, untuk perulangannya ini dia syaratnya. Di sini bagian pentingnya, yaitu di while a kurang dari sama dengan while a kurang dari 10. Ini syaratnya yang harus dipenuhinya. Ketika syaratnya masih bisa dipenuhi, misalkan a-nya sama dengan 1, kan masih kurang dari 10, masih benar, maka prosesnya akan berulang. Ketika a sama dengan 2, maka prosesnya akan masih terpenuhi ya syaratnya, maka masih terus terulang sampai a-nya itu kurang dari sama dengan 10. Atau ketika a-nya sama dengan 10, maka proses akan berhenti. Nah, ini perulangannya dan ini hasilnya gitu. A-nya itu hasilnya. Mari kita lihat. Nah, ini kata-katanya ditambahkan ya, perulangan ke ini cuman kata-kata yang ditambahkan, dan ini hasil perulangannya nih, angka-angkanya. Ketika while kondisinya masih terpenuhi kan syaratnya a-nya harus kurang dari 10 ya. Nah, ini masih terpenuhi kan, a-nya 1 masih terpenuhi, a-nya 2 masih terpenuhi, a-nya 3 masih terpenuhi, sampai ke 9 kan masih terpenuhi ya, masih kurang dari 10. Nah, ketika a-nya kurang dari 10, maksudnya ketika a-nya sama dengan 10, maka syaratnya sudah tidak terpenuhi nih. Jadi while ini akan berhenti beroperasi seperti itu. Begitu juga dengan repeat, codingannya sama. Cuman bedanya kalau di a itu menggunakan int, a ini menggunakan dec. Pertama sama-sama kita kenalkan dulu variabel yang akan digunakan dan tipe datanya itu apa yang akan digunakan. Lalu kondisi awalnya seperti apa. Ini kondisi awalnya, a-nya adalah sama dengan 10 ya, kondisi awalnya sama dengan 10. Lalu di clear, lalu menggunakan kalimat ini supaya keterangan aja menggunakan repeat. Lalu ini bagian pentingnya ada di sini, repeat sampai ke until ke a sama dengan 1. Ini dia syaratnya gitu. Kalau repeat tadi apa syaratnya? Kalau kondisinya masih salah atau syaratnya masih salah, maka perulangan akan terus berulang sampai ke kondisinya benar. Maka ketika kondisinya benar, perulangannya akan terhenti seperti itu. Ketika 10 kan belum sama dengan 1 nih, 10 masih berulang, 9 masih berulang, 8 masih berulang, sampai ke a-nya sama dengan 1. Mari kita lihat nih. Nah, data ke 10 masih berulang, 9 masih berulang, dan sampai ke 2 masih berulang. Ketika datanya sudah sampai ke 1, a-nya sama dengan 1, maka syaratnya kan udah benar gitu. Jadi repeatnya berhenti seperti itu. Programnya juga sudah saya siapkan. Mari kita lihat programnya. Ini di aplikasinya. Kita pencet while, maka akan keluar seperti ini ya, while mengurutkan dengan syaratnya harus terpenuhi sampai syaratnya salah baru berhenti. Repeat, syaratnya salah, ketika syaratnya benar baru terpenuhi baru berhenti ya, seperti itu. Untuk codingannya sama seperti yang tadi di modul, sama, saya hanya mengulangnya sebagai bukti ya. Ini yang repeat nih, button 2, gak tahu nih repeat yang ini yang gak bisa diklik kenapa. Nah, tapi ini codingannya untuk yang repeat. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh programnya akan saya jelaskan di video berikutnya.